let it bang, bang. Halo, malam bro. Perkenalkan bro, nama gua Borno Erwin. Di video kali ini, ini video pertama gua nih guys. Gua mau ngasih tahu nih guys, gua punya hobi biar ikan gabus doang sih guys. Cuma gua seneng banget nih sama ikan gabus sekarang ini. Gua seneng banget karena satu, mungkin dengan kesibukan gue bekerja, dia paling gampang coy dirawat ya kan. Gak usah capek-capek bang, pokoknya cuma kasih air, ada airnya, sama kasih makan, selesai. Gimana gak gampang tuh ya kan, enak banget ya kan. Jadi gue memperkenalkan nih guys ikan-ikan piaraan gue. Jadi singkat cerita, gue punya gabus kesayangan. Sebenarnya gabus gue ada beberapa jenis, banyak lah lumayan. Cuman gue cuma punya satu jenis yang paling gue suka. Ini namanya si kampret. Gue sebut dia kampret kenapa ya kan? Gue baru beli 1 jam lah itu hitungannya. Gue jemput cewek gue ya kan kerja, balik kerja dia udah lompat coy. Kata gue kampret juga nih nah, ikan yang baru gue beli kan udah lompat ya kan. Buset. Makanya dia gue sebut si kampret. Ini namanya, jenisnya Channa marulioides. Dia lokality dari Kalimantan guys, Kalimantan Barat tepatnya. Dia gua keep dari tahun 2017. Dulu tuh gue sebenarnya belum main gabus guys. Gue pelihara dia itu, gua ngeliat di grup namanya KIPI, Komunitas Ikan Predator Indonesia. Pada saat itu tuh grup predator terbesar lah ya kan. Kagak ada lawan guys. Itu ikannya gila kacau. Itu ikan di sana tuh aduh kagak kuat lah. Sultan-sultan doang lah yang punya bisa pamer-pamer ikan di sana. Terus singkat cerita, di sana ada yang posting gabus. Gue tertarik tuh kan. Wih, bagus cuy kan, warnanya kuning. Gede ikan yang diposting itu kebetulan besar guys. Nah, terus gue tertarik. Waduh, gue harus punya nih. Tapi ikan gabus buat apaan ya kan? Terus gue mulai tertarik. Pertama kali gue ketemu itu, dulu label dari seller tuh cuma ada Marulioides Borneo dan Marulioides Sumatera. Sumatera itu marsum lah orang sebutnya dulu. Tapi ya karena gue juga cuma hobis baru, gue belajar, gue seneng karena dia berwarna. Kalau yang Borneo kuning seperti ini. Kalau yang Sumatera marsum dulu warnanya hanya hitam guys. Jadi gue tertarik sama marbor. Gue cari. Wah susah guys. Dulu tuh nggak kayak sekarang ya kan. Sekarang lu mau nyari ikan tinggal di Tokopedia dapat ya kan. Gue dulu nyari susah. Akhirnya gue punya temen namanya Arenda Pramudito. Kebetulan dia punya teman anak reptil. Nah gue nih dapet dari, kalau nggak salah namanya Brother Rizky, orang Citayam. Gue chat, gue berangkat OTW itu gue kan. Semangat gue nyari. Akhirnya gue dapet setelah berbulan-bulan gue cari guys. Bukan besok ya gue cari besoknya dapet, kagak. Gue dapetnya itu setelah berbulan-bulan. Gue chat, gue OTW kan, dapet tuh. Gue seneng ya kan. Gue OTW nya taruh rumah tuh. Gue sore lah balik rumah. Gue taruh tuh ikannya di tank. Ntar tanknya ada, ntar gue kasih tahu. Gue juga ada foto dia waktu lompat kan. Gue taruh di tank. Kebetulan gue mau jemput cewek gue tuh pulang kerja. Gue balik. Nih gue punya anjing kebetulan di rumah, namanya Ciko. Ntar lu kalau kapan-kapan gue videoin juga. Itu si Ciko gonggong. Gue kira ini anjing kenapa kan, gonggong kan. Gue cek ke kolong, ternyata si kampret lompat guys. Yang gue pikirin pertama kali bodohnya itu gue foto dulu. Ini kok ikan lucu ya kan. Gue baru kali ini melihara ikan predator tuh lompat ya kan. Aduh gue pusing. Ya udah dah, gue ambil dia, gue taruh lagi tentes. Nggak itu aja guys, dia sering berulah juga. Ya karena minim gue pengetahuan tentang gabus, minim gue tentang tahu karakter gabus, gue gak pernah tutup guys. Ya gue taruh aja kan di tank.
Gue taruh di tank, ya udah kayak predator gue yang lain dulu, biarinnya terbuka gitu kan. Beberapa minggu kemudian dia lompat lagi guys. Bener-bener nama lo harus gue bikin kampret, gue bilang gitu. Ya udah, akhirnya gue beberapa bulan kemudian setelah size dia 30 cm kurang lebih, seingat gue. Jadi gue nggak tahu miara gabus guys. Gue ngasih makannya sama kayak predator lain, gue kasih ikan mas terus kan. Badannya buntel kan, buset udah kayak ikan buntel gede lah pokoknya. Gue ekspektasi gue tentang maru warna kuning itu kagak ada langsung. Nyata ikan gue jelek gitu kan. Gue pikir, karena gue nggak tahu coy. Gue pikir, aduh ikan gue jelek ya kan. Aduh ya udahlah, gue taruh aja dia di kolam. Setelah kurang, kalau nggak salah itu dia masuk tank itu 2019 ya kalau nggak salah guys. Waktu itu mati lampu di Jakarta itu selama 2 hari. Pibes gue itu, gue punya pibes, gue punya das, pokoknya ikannya tank mate lah. Itu memang dia butuh aerator. 2 hari mati guys. Lampu, ikan gue mati semua. Kebetulan gue masih punya dia kan di kolam ya kan. Gue pindahin deh tuh ke tank. Ternyata guys, ekspektasi gue tentang ikan gue yang dulu warnanya gak kuning, gue seneng banget guys, dia warnanya kuning guys. Ekspektasi gue selama bertahun-tahun, gue keep dia dari 2017, gue pindahin ke dia 2019. Berarti sekitar 2 tahun dia di hidup kayak di alam aja, udah gue kasih makan seada-adanya aja ya kan. Badannya sampai gempul gendut. Pokoknya itu ikan gak bagus menurut gue, karena ya gue kurangnya pengetahuan juga tentang cana. Kira gue taruh di tank, gue kaget guys. Ternyata ekspektasi gue selama 2 tahun lalu itu terbayar. Lihat warnanya dia kan, cantik guys. Setelah gue ngeliat keindahan dia, gue mulai penasaran sama cana jenis lain. Gue ada beberapa ikan-ikan kesayangan lain selain dia, tapi dia yang paling di hati coy. Gue punya cana auranti, gue punya blue pultra, gue punya asiatica, gue punya red pultra. Cuman tetap dia memang udah gak ada lawan. Kenangannya banyak coy. Oke, singkat cerita, itulah pengalaman pertama gue pelihara gabus, karena dialah hewan peliharaan gabus gue. Cuma di video ini gue cuma ingin memperkenalkan guys, bagaimana itu, siapa gue, apa latar belakang gue. Cuma nanti gue akan di video-video gue selanjutnya mungkin gue bisa share ke kalian bagaimana gue melihara gabus, bagaimana perawatan gue, bagaimana gue mengatur air untuk kehidupan mereka, karena mereka hidup di air kan. Kita juga harus ngatur guys kebersihannya, cara makannya. Jadi nanti di video-video berikutnya guys, gue akan upload ikan-ikan gue apa aja sih yang gue keep di rumah, jenis apa aja sih, nanti akan gue share ke kalian. Kalau kalian ada request suatu video-video perawatan ikan, bagaimana memilihnya, nanti kalian komentar aja di bawah. Nanti gue bakal bantu jawab semampu gue guys, karena gue juga masih belajar guys. Nanti pokoknya gue bakal berusaha di konten gue ini gue share semua tentang gabus, karena menurut gue banyak banget guys yang harus kita bahas di gabus. Banyak guys, karena gabus itu banyak, dari yang lokal kita, dari yang import, itu semuanya memiliki ciri khas berbeda-beda dan ciri khas untuk karakter yang berbeda-beda. Terutama apalagi gabus dari import ya guys. Bagaimana kita mengatur suhunya, kenyamanan dia di air, bagaimana kita mengkarantina dia ketika dia datang dari negara asalnya ke Indonesia, karena kita memiliki iklim, memiliki suhu, memiliki banyak hal yang berbeda dari tempat kita. Oke guys, sampai sini aja guys. Gue nanti bakal share semua trik-trik gimana sih melihara gabus yang baik, bagaimana sih cara merawat dia dengan baik.
Jadi gue minta dukungan kalian, bagaimana supaya gue bisa share ke kalian. Gue juga minta pendapat sama kalian, apa aja sih yang kalian butuhkan, kayak gimana sih yang kalian pengen tahu tentang Gabus. Kalian komentar aja, nanti gue bakal bales dan gue bakal lakukan apa yang kalian inginkan. Tapi itu seputaran Gabus ya guys, jangan sampai di luar Gabus, karena ya gue miaranya Gabus doang coy, bukan cabe-cabean. Oke guys, thank you, selamat malam.